Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Yunus Rusamsi, SPD. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem. Muatan pelajaran PPKN, materinya tentang Sumpah Pemuda Upaya Menjaga NKRI. Anak-anakku sekalian, sambil kalian mengerjakan penilaian hariannya ya, kita akan belajar selanjutnya materi di tema 5 ya. Anakku sekalian sudah siap? Kita akan mulai. Sebelumnya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui sejarah Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri dan dirumuskan oleh 750 pemuda, wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Adapun yang menghasilkan dari kongres tersebut yaitu Sumpah Pemuda ada 3, anak-anakku sekalian. Yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini pun untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu berbangsa negara Indonesia. Dalam kongres ini pula bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu mempererat persaudaraan, yang kedua mewujudkan kerukunan, yang ketiga menumbuhkan semangat bekerja keras, dan yang keempat semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Oke anak-anakku sekalian, mari kita simak sejarah Sumpah Pemuda ya. Tidak menunggu lama lagi, langsung saja check it out. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu
Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataksbon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Oke anak-anakku sekalian, beberapa upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat yaitu memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Keragaman yang tidak disikapi dengan baik dapat menyebabkan perpecahan. Sebab itu kita harus saling menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan. Oke anak-anakku sekalian, kesimpulannya untuk video pembelajaran kali ini. Yang pertama, salah satu peristiwa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, keragaman yang tidak disikapi dengan baik akan menyebabkan yang namanya perpecahan. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat kita pertahankan. Terima kasih atas perhatiannya untuk video pembelajaran kali ini. Bapak cukupkan sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya di muatan pelajaran PPKN di tema 5. Silakan yang belum mengisi penilaian harian yang keempatnya, kalian isi, semoga Allah memudahkan dalam menjawabnya dan nilainya 100 ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.